Salah, itu rukun komika. Oh iya, peduli mas. Nah, peduli, mendobrak, berani, berani, bernilai tinggi, bernilai tinggi. lucu. Lucu betul. Oke. Teman, kok ada bunyinya tadi? Nggak ya? Oke. Teman-teman, selamat, kita sudah merampungkan The Founder 5. Gue mau minta satu persatu ngasih tahu apa perasaannya sekarang setelah Founder 5 lewat. Apa rasanya? Kukuh, apa perasaan lo? Mas. Boleh satu. Orang VIP. Langsung jadi orang VIP. Bos saya Indra mas. Indra Yudhistira mas. Indra Yudhistira. Indra Cahya. Gimana Gung? Apa perasaan lo setelah The Founder 5? Kita ada jujur. Jadi tidak puas. Tidak puas. Kalau Zen serak. Bisa aja sih mas. Biasa aja. Biasa aja mas. Biasa aja. Masih ada tanggal-tanggal. Masih ada tanda saja. Kalau V sama tadi pikirannya kurang total. kurang total. Kalau lihat Terasa lebih capek dibanding Mensrea. terasa lebih capek daripada Mensrea. Kalau Helmi Terasa lebih capek daripada Mensrea juga sama Jeklot, masih ada Jeklot. masih ada Jeklot. Arik sedih. Oke. Sedih. Nah, Hana nanya, sedih kenapa? Boleh dielaborasi? Oh iya, kita benar 100% tapi hasilnya nggak sesuai sama. Udah 100% tapi hasilnya nggak sesuai. Oke. Kalau Hana nggak bisa ngomong. Oh iya, ini mau masuk. Apanya kurang? Catatannya kurang. Acaranya kurang. Ceritanya kurang, sketsanya kurang. Sketsa maksudnya ya. Agi Kalau saya mas rasanya Agi di luar tapi ya nonton nggak? enggak mas. Nggak nonton. Oke, tapi dari lu apa? Apa yang lu rasain? Kalau gue lebih ke terburu-buru sih. Terburu-buru. Kalau Garda Kurang puas. kurang puas. Kalau Iwai Mantep. nggak tahu dia nggak tahu dia. Biasa konteks ya. Coba dia. Kalau gue perasaannya, iya kurang puas juga, bete juga, simpati ya, simpati lebih ke penonton. Gue ngerasain itu semuanya dan perasaan lu semua valid. Gue mau bilang itu, perasaan lu semua valid, tapi gue mau gunain kesempatan ini sebagai momen pembelajaran. Yang penting adalah next play. Ada orang nih, dia adalah pelatih basket salah satu yang paling legendaris di Amerika Serikat. Namanya Mike Krzyzewski, susah namanya Mike Krzyzewski, jadi dipanggilnya Coach K. Dia tuh pelatih Duke University, salah satu pelatih basket kuliah yang menangnya terbanyak. Di basket, kadang orang kalau nembak berkali-kali nggak masuk, dia jadi takut nembak lagi. Palanya masih di kegagalan yang kemarin. Atau dia layup nggak masuk, terus dia
protes, gimana sih harusnya, padahal lawannya udah serangan balik gitu, akhirnya masuk. Atau dia pengen charge, pengen dapat foul, dia nggak dapat, lawannya juga udah masukin, apapun lah gitu. Kata Coach K, ada banyak pemain basket itu palanya stuck di yang udah lewat. Kata Coach K, next play. Kalau nonton Duke lagi main, atau bahkan waktu Coach K jadi pelatihnya timnas Amerika Serikat, di pinggir lapangan, pemainnya nggak masuk, teriaknya langsung next play, next play. Pemainnya masuk, 3 pointnya dengan cara ugal-ugalan, tiba-tiba masuk dari setengah lapangan masuk, tetap teriaknya sama, next play, next play. Mau berhasil, mau gagal, next play. Kalau berhasil, jangan berlama-lama di keberhasilannya, next play. Kalau gagal, jangan lama-lama di kegagalannya, next play. Gue mau ngumumin ke Kuku, tahun depan kita akan bikin lagi. Trifecta nggak akan hilang secara konsep. Mungkin bukan The Founders, karena ya kan komitmennya The Founders juga The Founder 5 yang sekarang mungkin yang terakhir. Lebih karena lu nonton ini Spider-Man yang mana ya? Spider-Man yang sekarang pokoknya. Siapa namanya? Tom Holland. Yang dia narik kapal kebelah. Yang dia tarik gitu. Tau gak? Iya. Nah, jalanin The Founder 5 tuh bagi gue tuh rasanya kayak gitu. Dunianya tuh masing-masing founder ini pada berjalan menjauh gitu. Jadi nahannya tuh susah banget. Kayak menjalankan The Founder 5 tuh nahannya susah banget. Tapi bukan karena kami nggak mau main bareng, tapi karena dunia kami masing-masing itu emang jalannya tuh menjauh gitu jadwalnya. Gua akan bohong kalau gue bilang gue ke Amerika itu bukan salah satu alasan latihannya kurang. The Founders punya alasan masing-masing latihannya kurang, tapi salah satu alasan latihannya kurang adalah karena gue di Amerika berapa minggu. Dan kalau misalnya orang bilang makanya jangan ke Amerika, ya lo aja jadi bapak dulu suatu hari nanti. Buat gue itu penting kok. Nah, tapi ya gitu kan, jadi kalau dibilang unprepared business unprepared business itu julukan yang harus gue akuin lucu tapi juga benar. Ya itu ada benarnya juga. Menurut gue kita mesti terima aja tembakan kita kali ini nggak masuk, tapi next play. Nah next play-nya, ini permintaan gue, coba deh Ku, di kesempatan kita berikutnya bikin Cemika Trifecta, coba kita desain untuk semuanya tuh 2 jam. Jadi 45 stand up, 45 menit stand up, 45 menit improv, sejam, itu berapa ya? 3 jam deh. 2,5 jam, sejam sketsa. Atau kalau bisa 45 menit lebih baik lagi tuh, 45 menit. Coba kita bikin yang berikutnya gitu. Nggak mesti sama The Founder kan, kalau kita mau jalan Trifecta. Sebenarnya kan kita udah pernah jalanin Trifecta berapa kali kita dulu ya? Di CCC 2 gitu, atau 3 kali. Hah? Iya, juga pernah. Trifecta kan juga pernah kan, ya cuma kan Trifecta yang ada Marcel, ada Regen, betul. Terus cuman waktu itu karena IP baru nggak terlalu ngangkat, akhirnya kita pakai di The Founders dan konsepnya udah terlalu nempel dan sebagai sebuah konsep terlalu bagus menurut gue untuk ditinggalkan. Cuman jangan sampai kita nembak sekali, nembak 2 kali, terus kita nggak nembak lagi. Nggak bisa jadi pendobrak. Kalau misalnya sakit pundak gara-gara ngedobrak pintu membuat kita nggak pengen ngedobrak lagi. Nggak bisa Comika jadi pendobrak kalau gara-gara lu nendang pintu terus pintunya bikin kaki lu sakit, lu nggak mau ngedobrak lagi. Nggak bisa jadi pendobrak kalau misalkan lu dobrak pintu ternyata pintu yang lu dobrak salah. Nggak bisa jadi pendobrak kalau misalkan lu nggak berani berhadapan dengan protes. Nggak bisa lu jadi pendobrak kalau misalkan salah bikin lu takut untuk minta maaf. Nggak bisa jadi pendobrak kalau misalkan gara-gara kita ngelakuin sesuatu baru 2 kali terus orang marah, terus respon lu, ya habisnya gini gitu. Nggak bisa. Orang bayar mahal kemarin dan itu hak mereka. Orang bayar 1 sampai 2,5 juta. Jadi itu adalah haknya mereka. Itu kayak jadi pemain bola. Lo tau nggak kalau misalkan di sini ada yang main football championship nggak? Lo tau nggak? Yang
Football manager yang kerja lu jadi manajer, terus gitu lu ngumpulin pemain-pemain, ya kan? Terus kan kadang-kadang kan ada pemainnya kan diwawancara media gitu kan. Terus kalau misalnya wawancaranya jelek-jelekin tim, nilainya turun gitu kan. Kalau ngangkat moral nilainya bagus, ya kan? Kita tuh nggak bisa jadi kayak tim bola yang mainnya jelek terus gitu, bego lu mainnya bego, terus kita nggak bisa jadi pemain sepak bola. Ya lu nggak ngeliat lawan kita kan Barcelona kan susah, masa kayak gitu kan moralitinya turun kan. Terus kita nggak bisa kayak, wah lu gimana sih lu mainnya jelek, lu coba main gitu kan, nggak boleh kayak gitu kan. Atau juga kita nggak bisa jadi tim sepak bola yang mainnya jelek. Ya sorry, gua mah udah ngelakuin semuanya, tapi pelatih gua kayak gitu kan, kita nggak bisa kayak gitu. Ingat guys, budaya adalah takdir. Budaya kita akan menggambarkan takdir kita seperti apa. Budaya kita adalah peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi, dan lucu. Karena kita pengen menjemput takdir kita sebagai perusahaan stand up yang bisa membantu orang ketawain aja hidupnya, bisa ngebangun industri, dan dengan terbangunnya industri, Komika bisa hidup dari karya. Jadi, perasaan lu valid semuanya, tapi jangan lama-lama, next play. Langsung fokus ke yang berikutnya aja. Kita masih punya banyak acara-acara di depan. Masih punya Jaklot yang kita mesti persiapin, dan masih punya Jikom Fest tahun depan, yang mana mungkin di dalam Jikom Fest itu si konsep Comika Trifecta-nya akan balik lagi. Yang gue syukuri adalah morality lu pada baik, kita masih bisa bercanda dan kita masih bisa senyum dan mungkin tertawa ngelihat tulisan unprepared business, kritik dari masyarakat, terima aja. Next play. Oke geng, kita mulai dari Zen meeting kali ini. Oke, jadi kemarin hari Selasa adalah hari pertamanya .id weekly vlog. Soalnya kan waktu di episode lalu The Founder 5-nya itu kan hari Minggu. Kalau misalkan pembahasannya di episode minggu depan karena Senin kayak kejauhan gitu. Jadi akhirnya gue ambil aja Seninnya sebagai bagian dari episode kemarin karena ada penjelasannya kan. Sehingga episode sekarang dimulainya dari kemarin, hari Selasa. Kemarin Selasa dimulai dengan meeting head. Kemudian gue sempat mencoba untuk membuat The Founder 5 jadi momen pembelajaran untuk tim gue. Nah itu adalah kurang lebih pesan yang gue berikan kepada tim gue untuk terus maju, terus gerak, terima kalau kita salah, terima kritiknya, terima omelannya. Itu bagian dari menjadi comika lah. Namanya pendobrak harus ada beraninya. Dan setelah itu gue ke Pita Kuning untuk bikin podcast cerita masa kecilku. Nah tapi tayangnya belum tahu kapan nih. Karena cerita masa kecilku ini mau dijadiin alat promo menuju sebuah aktivitas besarnya Pita Kuning. Kami mau bikin acara charity yang gede. Nah, ngumpulin episode aja dulu. Tapi kabar baik untuk kalian nungguin, akan kembali. Terus balik lagi ke markas, meeting. Terus ada dinner gue sama klien gue dari bangsaku, ngomongin soal plan di tahun 2026. Udah gitu hari ini gue memulai dengan siang meeting, jam 2 ada meeting. Terus udah gitu ada banyak urusan-urusan, ada banyak meeting yang dilakukan via telepon, via online. Dan bentar lagi mau basket. Jadi gue posting di Instagram, ada yang main kan ntar malam, gue ikutan dong, itu sering balas deh, ntar malam gue main basket. Nah di minggu ini ke belakang ada banyak activity. Kalau jadi nih ada job stand up sama Coki Pardede, ada mampir ke podcast Omai Rama, ada banyak kegiatan dalam minggu ini, nantikan aja. Kita lihat kesibukan kita di minggu-minggu terakhir sebelum tahun baru. Pelan-pelan.
Firza. Sama Firza. Semoga banyak pelajaran bisa kita ambil di 2025 kemarin. Yang mana itu bisa membawa Comika ke depannya lebih meroket. Nggak sah, harus doa untuk Kuku, Harapan saya tahun ini saya sedang mengincar balapan Tamiya. Juara W. Happy birthday. Mabok. Go. Yeay. Cita-citamu. Aduh. Jangan mas. Oke, sedikit update dari markas Comika. Ini ada murid-murid saya. Halo. Dari markas Comika kita akan bergerak menuju RRI karena ada job stand up bersama dengan Pak Odah dan Coki Pardaidai. Duluan ya semuanya. Mari kita lihat dia lucu atau tidak. Hari ini saya mendapatkan kehormatan satu panggung dengan idola saya, yaitu abang-abangan gue, Coki Pardaidai. Gimana bang? Abang katanya 45 menit clean set. Gak ada. Tapi clean set kan? 20 menit. Tapi clean set. Clean set. Ih, kayaknya gue gak pernah ngeliat lu clean set deh. Ya, dan coba aja dilihat. Iya. Kita lihat seperti apa. Gue bakal nonton Coki sih. Oh iya, thank you bang. Jadi gue ngeraba jok lu kayak apa, nanti set gue menyesuaikan. Oke. Kalau ternyata nggak amat, gue crowd work sepanjang set saya. Gila. Di RRI bajunya professional sinner. Nanti bakal ada dewasnya RRI lo, lu baru tahu lo, Dewan Pengawas lo. Apa? Bener. Iya nggak apa-apa, kita cek aja. Katanya Coki mau bawain materi tentang Prabowo, Waduh. terus narkoba dan LGBT. Kita lihat kayak apa. Terakhir ada kejadian kayak gitu adalah kok komedo bener? Kalau nggak salah juru bicara Makassar, kalau gue nggak salah, Prajiwaksono Kultur Kota Makassar. Kalau nggak salah. Sekarang sepanggung lagi untuk kita. Jadi atas panggung adalah Pak Odah, calon peserta Suci 12. Anjay. Dan sekarang kita Berat. langsung Waduh. lanjut ke bintang tamu kita. Dia juga seorang seremonian, terus juga punya podcast banyak banget, terus juga pahlawan, bukan Pahlawan Sendiro, bukan kontroversial. Dia ngomongin politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya. Benar-benar dia juga mau materinya tuh digaris orang dikit. Pak Agus kalau Pak Agus kalau Pak Agus itu digaris orang apa? Gue yang cemplungin, tahu. Oke, langsung saya pemahaman yang kasir ya. Kita sambut Bumper lu. Coki Pardaidai. Andi Prajiwaksono. Jadi setelah melawak bersama dengan Coki Pardaidai, yang konon pas bagian gue langsung diisi berita katanya. Jadi pas gue lagi stand up di tengah-tengah, mungkin karena gue ngomongin Zulkifli Hasan, ngomongin Prabowo, akhirnya dipindahin ke berita. Habis itu langsung meluncur menuju beer hall untuk bukan hanya nonton Soulful, tapi untuk merayakan ulang tahun Rahadian Kuku.
salah satu karyawan terlama gue di Comika. Dia ulang tahun, gue ajak situ untuk happy ngasih dia core memory yang indah. Hari Jumat, gua mendatangi salah satu nama terbesar di dunia kesenian Indonesia. Gua dapat kesempatan untuk jadi bintang tamu di podcastnya Haji Omairama. Datang ke Soneta Records yang legendaris itu. Wah, gua ada footage-nya beberapa dan beberapa orang yang kerja di situ nontonin .id Weekly Vlog juga. Mungkin sedang nonton ini juga. Tapi gue happy sih, YouTube-nya udah rilis, lo bisa tonton dan lo akan terkejut betapa lucunya Haji Omairama dan betapa terbukanya beliau untuk mencoba sesuatu yang berkaitan dengan stand up comedy. Jadi kita lihat seperti apa. Nah, habis dari situ gue kembali ke markas karena ada Fazri Rashid, dia datang dari Singapura. Dia gue kasih kesempatan karena gue keroyokan malam itu. Gue bilang, lu mau nyoba crowd Indonesia nggak? Oh ayo. Dia baru pertama kali tuh nonton open mic atau stand up bahasa Indonesia tuh baru nonton. Terus dia naik, men, ini orang pecah gila. Baru nyampe, naik langsung malam ya, pecah gila, jago dia, pemain dia. Ngobrol-ngobrol, akhirnya kami sepakatan untuk menyelenggarakan turnya dia. Jadi Fazri Rashid atau Fakah Faz yang spesialnya 2 biji ada di Netflix akan jalan ke, ini rencananya ya, Jakarta, Jogja, Surabaya, Denpasar. Kalau lu tertarik silahkan ngomong di kolom komentar, kasih tahu gue akun IG lu, biar nanti gue akan coba ngasih informasi-informasi A1 terkait pertunjukannya Fazri Rashid. Yang pasti dia juga rencananya akan jadi salah satu pengisi di Comika Night Out minggu terakhir Januari. Itu akan spesial sekali. Dan gue happy sekali bisa punya kesempatan untuk mempromotori turnya dia di Indonesia. Dia bilang, gue lagi mau ngebangun karir di Indonesia. I'm like, I got you. Let me work on it. Let me help you develop your career in Indonesia. Nah itu yang terjadi di hari ini. Berjalan kaki hujan-hujanan menuju rumah Paduka Dunia Kesenian Indonesia Haji Omairama karena diundang ke Soneta Records untuk wawancara YouTube beliau. Tapi hujan. Jadi mari kita coba untuk kesana dalam kondisi oke. Dan kondisi baik, tidak kena ciprat. Musik. Dilarang. Tapi dikasih izin. Dikasih izin. Wih. Sangar. Ini apa, Mas? Penyanyi-penyanyi Indonesia udah hampir semuanya mampir di sini nih, latihan di sini. Wow. Raisa, Isyana. Wow. Yang pernah collab sama Pak Haji. Terakhir Malik di sini. Oh iya benar. Untuk ini ya. Pespor. Iya benar, Pespor. Wow. Di Pak Baru. Tersanjung. Keren. Oh ini studionya. Set. Dor. Jadi baru saja ngonten di YouTube-nya Haji Omairama. Ternyata saya baru tahu bahwa Pak Haji lucu sekali orangnya. Semangat berkomedi tinggi sekali. Oke. Pak Haji mungkin kapan-kapan saya balik lagi ke sini bawa buku belajar stand up. Boleh. Siap, terima kasih banyak Terima kasih, Pak Haji. terima kasih. Jadi katanya belum sah. Jadi seniman kalau belum latihan di studio legendaris ini. Tapi karena saya sudah lama nggak bermusik, saya latihan sit up aja dah. Sah guys. Siapa yang jago memangnya? Mas Ewi dipanggilnya King Fit, Pak. Tidur dia. Ini yang proyek dulu. Ini jam berapa nih? Setengah 12. Ini orang-orang inilah yang membuat gue kesannya kayak gue tuh bos anjing. Gak ada yang nyuruh padahal.
tuntutan kerja. Ini Arik ya? Oh itu Arik. Oke. Makan ya. Kayak anak kampus tuh nggak? Ini kayak anak kampus tuh nggak? Lagi di sekre. Kayak kampus, kayak sekre. Kayak mau ngerjain apa gitu kayak mau ngerjain bukan pensi sih, apa sih kalau kampus ngerjain apa? Hah? Ya gitulah gitu, kayak sekre, kayak anak kampus kayak zaman gue di ITB dulu mau bikin pasar seni, begini nih kelakuannya. Mari kita bayar. Kan di Bandung ada hub yang buat komunitas. Di Bandung Bali. Gokil men. Ini adalah durian pingkup atau pinggir kuburan. Gue pernah bahas ini waktu udah tadi weekly blog ke Purwokerto. Akhirnya dapat juga panennya, dapat kirimannya. Kita nikmati akhirnya. Lucu, tahun lalu gue kesini nyari investment, sekarang kesini lagi. Tempat gue nginep, meetingnya di sana. Lucu banget ya dunia dah. Kembali ke Singapura. Nah, ketika gue ngomong kembali ke Singapura nih, konteksnya dua nih. Pertama, gue lahir di sini. Gue akan datang, gue mau nyamperin mall, salah satu mall tertua di Singapura yang udah ada dari zaman gue lahir. Gue kata nyokap gue waktu gue lahir, mallnya baru buka. Dan gue kayaknya masih nyimpan foto gue di UG, lantai UG-nya Takashimaya, foto sama Darth Vader dan C-3PO dan Chewbacca. Waktu itu film yang lagi dipromosikan kalau nggak salah, nggak tahu Empire Strikes Back atau lupa gue tahun, pasti sekitar tahun 83 kayaknya, 83, 82 sekitar segitu. Sekarang kembali deh ke sini karena pengen ke Kinokuniya. Di Indonesia udah nggak ada, di Jakarta kayaknya udah nggak ada ya Kinokuniya, atau ada tapi kecil, nggak tahu deh. Tapi gue juga kembali di sini untuk urusan bisnis. Tahun lalu gue kesini sama Pak Daniel untuk bisnis urusan Comika, cari investment. Sekarang kesini lagi untuk bisnis juga. Lucu ya, hidup tuh lucu. Anjay, omongan orang tua tuh, hidup tuh lucu. Ayo dah, sebentar lagi terbang, 2 jam lagi boarding. Tadi lama istirahatnya di kayak tempat coworking gitu. Gue bahkan sempat bikin episode senior hidup di Indonesia Maya di situ. Sekarang mau cari makan, lanjut ngobrol sama Rama sambil nunggu, kerja dikit-dikit di laptop. Habis itu pulang ke Jakarta. Udah 2 hari ini kegiatan gue tuh isinya ngoceh doang. Raker 2 hari berturut-turut. Rakernya kan terdiri dari berbagai macam bisnis unit, departemen, support unit, sehingga ngoceh mulu. Habis itu di tengah-tengahnya masih harus keluar, ada meeting di tempat lain, sempat harus terik panas nungguin taksi datang. Pokoknya perubahan suhu ini loh, hujan kadang-kadang yang bikin mudah sekali ke-trigger panas dalam. Tapi untungnya saya punya Cooltopia. Ini sangat praktis, sangat handal menemani hari-hari ribet, sibuk, yang mampu memicu panas dalam. Untung ada Cooltopia, tenggorokan jadi lebih segar. Oten kolaborasi dengan Mensrea, sebuah kopi Jawa Barat yang enaknya dinikmati sambil nonton Mensrea di Netflix. Jadilah 100 pembeli pertama mulai tanggal 25 Desember 2025 di marketplace maupun di aplikasi dan websitenya Oten. Ditunggu. Oke, kita lanjut. Hari Jumat hari Sabtu
Gua hanya ke Oten untuk membuat materi promo kolaborasi antara Oten dengan Mensrea berkaitan dengan yang sepertinya lu sudah tahu atau seharusnya lu udah tahu. Mensrea Stand Up Comedy Special akan tayang di Netflix tanggal 27 Desember. Jadi lu bisa nonton sepuasnya deh tuh selama 10 tahun ke depan karena di license selama 10 tahun. Nah, gua sama Oten bikin kolaborasi Coffee Mensrea Blend, dimana gua kemarin coba untuk cupping dan menentukan kayak gimana ya flavor yang gue pengen gitu, karena gue suka kopi Jawa Barat. Jadi kami coba untuk ngasih beberapa beans, ditutup nggak ketahuan dari mana aja, terus kita coba untuk campur-campurin, dapatlah si Mensrea Blend ini. Nah, Mensrea Blend ini bisa dibeli mulai 25 Desember, yang berarti per video ini keluar udah bisa beli di marketplace, bisa beli di aplikasi Oten atau di websitenya Oten. Udah habis dari situ selesai. Hari Minggunya gue terbang ke Singapura bersama dengan Rama untuk urusan bisnis. 1 hari doang, TikTok doang. Tapi dalam 1 hari itu gue sama Rama quality time. Quality time sebagai seorang sahabat. Tapi juga karena gue kan mungkin udah pada tahu, mungkin belum, tapi gue kenal Rama dari tahun 1997. Gue kuliah di Senior ITB bareng sama dia, satu jurusan, satu program studi. Jurusannya desain, program studi desain produk. Dan sekarang dia partner gue di Comika, jadi kami banyak ngomongin bisnis gitu deh. Dan itu adalah kegiatan di hari Minggu, dan itu menutup kegiatan sama seminggu ke belakang. Itu aja, terima kasih banyak. Di minggu berikutnya harusnya ada pembahasan tentang Netflix yang menayangkan Mensrea. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you, bye. Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara Stand Up Comedy Special Show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Oke, gue mau nyelipin sebentar sebuah video. Karena video ini kan Dota di Weekly Vlog episode ini kan tayangnya di beberapa hari menuju tahun baru. Sebenarnya episode tahun baru rilis minggu depan tuh, yang ada
perjuangan di Jaklotnya, stand up di Jaklotnya, tapi karena ini tayang duluan dan ini tayang di mungkin 2-3 hari sebelum tahun baru, jadi gue putuskan untuk selipin ini sekarang aja. Gue nggak tahu 2025 buat lu seperti apa, tapi buat gue banyak sekali poin pembelajaran, banyak sekali momen-momen menariknya. Gue sih bersyukur masih bisa pulang untuk lebaran sama keluarga, masih bisa ada di rumah untuk ulang tahun Dipo, nonton Mila, Shira, untuk Halloween, dan untuk tahun baru. Ada banyak juga kegagalan, ada keberhasilan, bisa taping special pertama gue di New York, Mensrea, banyak sekali. Tapi buat gue pribadi, poin terpenting di 2025 ini adalah soal kembalinya gue menjadi direktur utamanya Comika. Karena kami nyebutnya ini Panji 2.0, yang 1.0, Mark 1 itu tolol sebenarnya. Gue bilang sama orang-orang ini tuh buat gue nih year zero-nya gue, karena gue kembali, tapi gue nggak kembali dari awal. Gue masuk di bulan Maret resminya. Tahun depan adalah year 1-nya gue. Nah, di year zero-nya gue jadi direktur utamanya Comika, ada banyak banget pembelajaran, ada banyak banget hal baru. Kalau ditanya apakah tahunnya tahun yang bagus atau tahun yang buruk, tahun yang bagus, tahun yang bagus banget bahkan. Yang membuat tahun depan kelihatannya akan lebih sehat lah, lebih sehat lagi. Cuman kalau lu entrepreneur seperti gua, kayak nggak punya waktu banyak untuk merayakan, karena next play aja gitu, next play, apalagi abis ini, apalagi bisa lakuin, apalagi masalah yang datang tiap hari. Nggak bisa jadi entrepreneur berharap lu akan jadi bos, atau mungkin lu enak, nggak mesti 9 to 5, nggak punya atasan, nikmat semuanya, enggak. Setiap hari dalam hidup lu tuh disamperin masalah mulu. Bilang sama diri lu sendiri lu pengen jadi entrepreneur, itu sama dengan bilang sama diri lu sendiri lu mau hidup dengan masalah setiap harinya. That's the gig. Dan itu ngasih beban fisik dan mental yang kayaknya nggak pernah gue alamin sebelumnya sih. Tapi belajar dari nyokap, gue selalu berusaha untuk ya udah saya pase, biarlah berlalu, nggak terlalu dibawa stres. Tapi itu sendiri butuh perjuangan. Kadang gue mesti ngingetin diri gue sendiri bahwa jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini gue mesti ingat bahwa masalah yang terjadi sama Comika itu datangnya nggak tiba-tiba, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Yang berarti memperbaikinya juga hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, supaya kembali cerah Comikanya. Jadi gue bilang sama diri gue sendiri, good job. Dan ini juga yang mau gue sampaikan ke lo. Gue gak tahu tahun lo seperti apa, tapi 2026 secara umum, secara ekonomi ya kan juga bukan tahun yang happy. Jadi mungkin itu berdampak sama tahun lo. Makanya gue mau bilang, untuk apapun yang sudah terjadi, ya udah, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan terus ruminating di situ. Harus maju, next play. Karena apapun itu, good job buat lo. Kalau nggak ada yang ngomong itu sama lo, gue yang ngomong itu sama lo. Good job. Kalau lo terpuruk tapi lo masih terjaga, good job. Kalau lo terpuruk kemudian lo terbangun, good job.
Kalau lu terbangun dan lu memutuskan untuk mau mencoba lagi, mau berjalan lagi, good job. Kalau lu bilang sama diri lu sendiri, gue nggak tahu nih gue bakal maju lagi atau enggak, gue mau dulu istirahat, good job untuk tahu apa yang tubuh lu dan diri lu butuhkan, good job.